Kisah seorang ahli maksiat yang mendapat ampunan Allah. Bisa jadi, orang yang terkenal karena perangai buruknya, ternyata memperoleh rahmat dan ampunan Allah di sisa hidupnya. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk berbaik sangka, apalagi terhadap saudara, seiman dan seagama. Kisah berikut menceritakan berkah amalan seorang mukmin, sehingga mengantarkannya kepada akhir yang mulia. Pada suatu masa di kota Basrah, Irak, terdapat seorang pria yang gemar berbuat maksiat. Kesehariannya, seringkali membuat resah masyarakat setempat. Di antara kebiasaannya, mabuk-mabukan, mengganggu tetangga, mengancam pengguna jalan, dan melakukan aksi kekerasan. Suatu pagi, penduduk Basrah mendapatkan kabar bahwa lelaki itu meninggal dunia pada dini hari. Bukannya berduka, mereka malah bersyukur. Umumnya, masyarakat merasa lega, karena orang yang selama ini sangat meresahkan, kini telah meninggal dunia. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak. Istrinya tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada seorang pun penduduk Basrah yang mau mensalati dan mengantarkan jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Hingga waktu siang tiba, istri almarhum mulai cemas. Ia sudah memandikan jenazah suaminya. Ia tidak dibantu seorang pun. Sebab, anaknya masih kecil, dan sejak pagi terus-menerus menangis. Sementara itu, para tetangga sama sekali tidak peduli dengan keadaannya. Menjelang sore, sang istri pun menyewa 2 orang pekerja untuk memikul jenazah suaminya. Keduanya lantas memanggul jenazah tersebut, sampai ke masjid terdekat. Setelah beberapa jam, tetap saja tidak ada orang yang datang untuk mensalati jenazah tersebut. Dalam keadaan gelisah, istri almarhum kemudian didatangi seorang orang tua yang ahli ibadah. Rumah sang alim terletak di atas bukit, yang cukup jauh dari lahan pemakaman. Kehadiran ulama besar itu pun dilihat warga sekitar. Akhirnya, banyak orang berdatangan. Mereka yang tadinya enggan mendekat kini mulai merapatkan barisan untuk mensalati jenazah tersebut. Sesudah jenazah dikebumikan, beberapa orang menghampiri ulama itu. Mereka ingin mendengar alasan sang alim, mengapa bersedia mensalati orang yang kerap melakukan kejahatan. Ulama tersebut menjawab, "Semalam, aku mendengar dalam mimpiku sebuah suara, yang mengatakan, datanglah kamu kepada si fulan. Karena, tidak seorang pun yang mau mensalati jenazahnya. Salatkanlah ia, sebab ia telah diampuni Allah," tutur orang tua itu. Ulama tersebut bertanya kepada istrinya, "Apa yang dilakukan suamimu semasa hidupnya?" Tanya sang ulama. Lalu, istri almarhum menjawab, "Suami saya pernah melakukan 3 amalan sebelum ajal menjemputnya. Pertama, pernah suami saya dalam kondisi mabuk hingga waktu subuh. Begitu mendengar azan subuh, ia segera mengganti pakaiannya dan mengambil wudhu, ia lantas ke masjid untuk mengikuti salat subuh. Kedua, pada suatu malam, ia pernah tersadar dari mabuknya. Di sepertiga akhir malam itu, ia bersimpuh di atas sajadah dan menangis. Ketiga, di rumah kami tidak pernah sepi dari anak-anak yatim. Suami saya memberi makan, pakaian, dan juga naungan tempat tinggal untuk mereka. Sejak saat itu, hilanglah kesan buruk penduduk Basrah terhadap diri sang almarhum. Oleh sebab itu, jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain.